الفاتحة على نية الفتوح والمنور وسطبة النصوص وصلح الجسد والروح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام الجليل وجميع مشايخنا ومعلمينا شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وشرع لنا الأعياد وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحبور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم ولقول الاستقامة والإفادة الاستفادة وتذكر وتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله لابتغاء مرضات الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati segenap DKM Masjid Jami'al Mujahidin dan juga para jamaah semua, para orang tua, para sepuh, para tokoh, insyaallah senantiasa diberikan sehat wal afiat, panjang umur dalam taat ibadah istiqamah di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhir bulan Sya'ban kemudian mudah-mudahan juga kita panjangkan umur kita, insyaallah dipertemukan dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bersolawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita terus dalam kebaikan, dalam istiqamah, senantiasa terus mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang memperbaiki diri kita senantiasa dalam beribadah, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidakkah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana para jamaah, sehat semuanya? Ibu sehat ibu? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehatul afiat ya, penuh dengan keberkahan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba pilihan, insyaallah bisa menikmati halawatul iman ya, menikmati manisnya iman, bisa beribadah di bulan Ramadan insyaallah dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan kajian kita dari tafsir Imam Jalalain. Alhamdulillah, terakhir kita bahas surat apa para jamaah semua? Masih ingat Pak? Lupa. Ya wajar, manusia tempat
salah dan lupa. Al insanu mahallul khata wa nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Terakhir adalah surah Al-Insyiqaq. Dan insyaallah pagi hari ini ya kita akan sama-sama tadabburi, sama-sama kita belajar, yaitu surah Al-Mutaffifin. Ya, Al-Mutaffifin. Ya, yang sudah sering kita dengar, yang sudah sering kita baca, ya, Al-Mutaffifin. Apa artinya Al-Mutaffifin? Apa artinya, Pak? Apa Bu artinya di situ? Kalian ada yang buka terjemahnya? Orang-orang yang berbuat curang, ya. Ya, Al-Mutaffifin ya artinya adalah orang-orang yang berbuat curang atau berbuat kecurangan. Nah, ini Al-Mutaffifin, atau bisa kita menyebut surat ini adalah surat At-Taffif. Ya, At-Taffif. Jadi surah yang disebut dengan surat Al-Mutaffifin juga bisa disebut dengan surat At-Taffif, yang berasal dari kata taffafa. Ya, taffafa yang artinya memang nanti ada kurang lebih para ulama ini menjelaskan ada 3 makna. Ya, ketika kita kembalikan Al-Mutaffifin ini kepada kalimat asal katanya adalah taffafa. Yang pertama, taffafa diartikan yaitu melompat atau meloncat pagar. Ya, ini melompat atau meloncat pagar. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak lumrah. Ya, orang kalau memang itu adalah pemilik rumah, sahibul bait, maka dia nggak perlu loncat pagar. Yang loncat pagar siapa, Pak? Ya, maling. Ya, yang melompat pagar adalah maling. Kemudian yang kedua, taffafa juga diartikan sebagai yaitu kita kalau ngisi air itu, misalkan di gelas, ya kita penuhi air tapi nggak penuh. Kita menuangkan air, akan tetapi kita tidak menuangkan sampai penuh. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, taffafa ini juga disebut, ya, diartikan dengan bertengkar, berkelahi. Apalagi kalau taffafa ini bertengkar atau berkelahi disebabkan karena sesuatu yang remeh-temeh. Ya, sesuatu yang sebenarnya nggak perlu untuk diributkan lah. Ya, itu. Jadi taffafa ketika kita artikan dengan 3 makna ini, yang tadi yang pertama adalah melompat pagar atau meloncat pagar. Kemudian yang kedua adalah mengisi air di gelas tapi tidak sampai penuh. Kemudian yang ketiga adalah bertengkar, akan tetapi bertengkarnya ini disebabkan oleh sesuatu yang tidak penting lah, sesuatu yang remeh-temeh. Maksudnya apa? Yang pertama bahwasanya ini mengartikan, ya, bahwasanya kalimat taffafa ini adalah sesuatu yang memang sebenarnya nggak wajar tadi. Ya, tidak wajar. Artinya yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia tapi dilakukan. Ya, yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia tapi dilakukan oleh manusia. Misalkan kita bisa saja memenuhi gelas ini, tapi kenapa kita tidak memenuhi gelas itu? Nah, kemudian yang kedua, maksud dari artian ini semua adalah sesuatu yang memang tadi remeh, nggak begitu penting. Ya, bukan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, tapi manusia mengerjakan hal tersebut. Ya, misalkan tadi ada orang yang bertengkar tapi disebabkan dengan sesuatu yang tidak penting. Kemudian memenuhi gelas, mau memenuhi ataupun tidak sebenarnya nggak masalah banget gitu. Ya, bukan masalah yang penting. Ya, ini intisari atau tafsiran dari kalimat taffafa. Ya, memang disitulah terbentuk yaitu nama surat Al-Mutaffifin.
Makanya al-mutaffifin di sini adalah disebut diartikan dengan orang-orang yang berbuat kecurangan. Nah, kecurangannya ini adalah kecurangan yang memang sebenarnya suatu yang remeh-temeh, sesuatu yang enggak penting dalam kehidupan kita, yang malah membuat sesuatu itu malah ketika dikerjakan terus-menerus, maka ini akan menjadikan dosa kita begitu banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat asbabun nuzulnya, kalau di sini kan memang kalau kita lihat tafsirannya atau penjelasnya al-mutaffifin ini, misalkan ketika Allah mengatakan dalam firman-Nya yang pertama, yang kedua, ayat pertama, kedua dan ketiga. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, sungguh celaka buat siapa? Orang-orang yang berbuat kecurangan. Siapa mereka al-mutaffifin? Kata Allah menegaskan alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ini orang kalau misalkan dia lagi nimbang, ditimbangin sama orang, dia lagi beli sesuatu, kemudian ditimbangin sama pedagangnya, dia selalu minta untuk dipenuhi, bahkan dilebihkan timbangannya. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Begitu juga kalau dia menjadi pedagang, menjadi penjual, ketika nimbang barang yang dia jual, maka dia berusaha untuk mengurangi, untuk tidak kalau bahasa kita presisi lah, supaya tidak pas timbangannya. Nah, ini tafsiran dari Al-Quran, makanya nanti dikembangkan oleh para ulama tafsir siapa saja orang-orang yang berbuat kecurangan. Tapi kalau kita berbicara al-mutaffifin dalam surat ini, dua orang itu yang Allah sifati. Makanya kalau kita tadi lihat asbabun nuzulnya, bahwasanya memang para ulama ini berselisih pendapat. Ada yang mengatakan surat ini adalah Makkiyah, yang kedua adalah surat Madaniyah. Misalkan kalamnya Imam Qurtubi dalam kitabnya Jami'ul Bayan itu, bahwasanya yang mengatakan Makkiyah di sini adalah kaul Ibnu Mas'ud, Imam Ibnu Mas'ud, kemudian Imam Ad-Dhahhak, kemudian Imam Maqatil. Kemudian yang mengatakan Madinah adalah Imam Hasan, kemudian Imam Ikrimah. Nah, ini ada perbedaan pendapat para ulama, tapi yang memang masyhur adalah kaul yang mengatakan surat ini turun di Madinah. Karena ketika itu ada penjual, jadi zaman Rasul itu sudah banyak orang-orang yang berbuat kecurangan. Jadi bukan zaman kita saja, tapi pada zaman Rasul itu sudah banyak orang-orang yang berbuat curang. Nah, disinilah bagaimana kita lihat bahwasanya Islam ini adalah agama yang syumul, agama yang universal, mencakup semua sisi ranah kehidupan umat manusia. Bukan hanya saja mengatur dalam masalah ibadah, tapi juga mengatur dalam masalah muamalah. Sampai al-mutaffifin ini menjelaskan ketika di Madinah itu ada pedagang Madinah yang bernama Abu Juhainah. Ini Abu Juhainah ini dijelaskan oleh para ulama tafsir lahu kailan. Dia punya dua timbangan. Jadi Abu Juhainah ini punya dua timbangan. Ahaduhuma kabir wal akhar shaghir. Timbangan ini yang satu besar, yang satu kecil. Jadi dia kemana-mana itu bawa timbangan. Dia pedagang, kemudian juga ketika dia beli barang dagangannya, dia juga punya timbangan khusus.
Jadi ketika dia beli, ya dia jadi seorang pembeli, dia pakai timbangan dia yang besar. Ya, salah. Jadi kalau dia menjadi pembeli, dia akan memakai timbangan yang kecil. Ya, yang rada kecil supaya apa? Supaya barang yang dia beli ini pas ukurannya, timbangannya pas. Ya, bahkan kalau bisa lebih. Tapi ketika dia menjual barangnya, dia menggunakan timbangan yang besar, sehingga barang yang dijual itu lebih sedikit kuantitinya. Ya. Jadi lebih sedikit kuantitasnya, jumlahnya, karena disebabkan besarnya timbangan yang dia gunakan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah banyak ya orang-orang yang berbuat kecurangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di Al-Qur'an ini menjelaskan secara spesifik ya siapa orang yang berbuat kecurangan. Ya, di antaranya tadi yang pertama adalah alladzina idza talu 'alan nas yastawfun, yang kedua adalah wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, sebelum kita masuk ke dua manusia tersebut, di sini Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Ya, wailun. Ini sudah sering kita dengar ya kalimat wailun. Ya, wailun ini adalah kalimat azab. Ya, kalimat yang menjelaskan tentang azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah celaka. Ya, kalau bahasa Al-Quran halus ya, indah wailun. Juga wailun ini adalah bagaimana Rasulullah mengatakan wadin fi jahannam. Jadi adalah salah satu lembah dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan dalam hadis jelaskan bahwasanya neraka jahanam saja dia masih minta perlindungan dari api, dari lembah neraka yang bernama wailun ini. Jadi wailun ini lembah neraka yang begitu besar. Jadi jahanam saja, neraka jahanam saja dia minta perlindungan dari neraka wail. Nah, ini artinya bahwasanya adalah kehancuran, halakun azim, kehancuran ya, azab bagi orang-orang tadi, orang-orang yang berbuat kecurangan. Ya, maka Allah sering mengatakan wailun. Maka nanti kita akan temukan lagi wailul lil mukadzibin. Ya, celakalah orang-orang yang mereka yang berbuat dusta. Ya, kalau bahasa kita apa tuh kalau lagi nyumpain orang? Kalau lagi kesel-keselnya, Pak. Apa? Kita bilang mam gitu. Nah, belakangnya es dah tuh gitu. Lagi kesel-keselnya orang tuh nyumpain, ngatain orang. Nah, begitulah. Ya, bagaimana Allah ya menjadikan mereka hina. Ya, wailul lil mutaffifin. Ya, lil mutaffifin tadi yaitu adalah orang-orang yang berbuat kecurangan. Nah, tadi maka ditafsirkan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, dijelaskan oleh Allah siapa si al-mutaffifin, siapa mereka orang-orang yang berbuat kecurangan. Allah menjelaskan di ayat yang kedua, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ya, al-mutaffifin yang pertama adalah mereka ketika ya menimbang. Ya, jadi ditimbang barangnya oleh orang lain. Ya, 'alan nasi yastawfun. Yastawfunal kaila. Jadi orang ini ketika dia membeli, dia menimbang sesuatu dari pembeli, maka dia berusaha untuk memenuhi timbangannya. Bahkan kalau bisa dilebihkan dan bahkan dilebihkan terus. Ya, makanya kalimatnya di sini adalah idzaqtalu 'alan nas. Ya. Jadi idzaqtalu 'alan nas, memakai kalimat 'ala. Ya, biasanya atau seharusnya kalau kalimat iktala itu
ya digandeng atau sesudahnya itu menggunakan kalimat min, ya iktala min, ya dia menimbang dari manusia. Tapi di sini hebatnya bahasa Al-Quran adalah bagaimana Allah gambarkan alladzina idaktalu 'alan nas, bahwasanya ini manusia berusaha menguasai manusia yang lain. Ini pembeli ini berusaha menguasai penjualnya. Ya, apalagi kita juga sekarang begitu nggak, Pak? Ibu-ibu juga begitu nggak? Kita kalau beli mangga, beli jeruk, kita bilang apa? Belum hangat bang, ya masih kurang nih, tambahin lah katanya. Ya nggak? Tapi alhamdulillah selama ridho sama ridho. Nah begitulah. Ya kita tuh kalau belanja, kalau nimbang sesuatu, oh kita pengennya lebih. Jangankan anget, kalau bisa panas. Ya, sampai panas. Sampai lebihnya banyak. Nah itu alan nas, berusaha menguasai. Artinya kita ingin memaksa tuh orang. Ya memaksa orang lain, memaksa orang untuk mengikuti maunya kita, kehendak kita. Jadi kalau iktala min cukup begini, bang tambahin ya, gitu, bang tambahin ya. Tapi kalau iktala ala udah ditambahin, ini masih kurang bang, ya yang apa lebihan dikit orang udah beli banyak begitu kan. Nah itu, jadi berusaha menguasai manusia orang lain. Ya, misalkan pembeli, dia berusaha memaksa, ya, berusaha supaya bagaimana penjualnya ini mengikuti kehendak pembelinya. Ya, makanya kalimatnya iktala 'alan nas. Ya, dia berusaha menguasai ya, orang lain ini supaya apa? Yastawfun. Ya, supaya timbangannya ini tadi dilebihkan. Ya, cukup bahkan dilebihkan terus. Nah, ini yang pertama. Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Kemudian yang kedua, ya sifat manusia yang disebut dengan al-mutaffifin, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah ini kalau dia nimbang, ya buat dijual buat orang lain, ya awazanuhum ketika dia menimbang, yukhsirun, yanqusunal kaila awil wazna, dia berusaha mengurangi timbangannya. Ya, dia berusaha bagaimana supaya dia mendapatkan ya untung yang banyak, ya supaya bagaimana barang yang keluar sedikit. Nah ini dua gambaran, ya penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, ta'rif, pengertian siapa saja orang-orang yang berbuat kecurangan. Ya. Makanya dikembangkan oleh para ulama, apakah al-mutaffifin orang yang seperti ini saja? Yang disebut orang-orang yang berbuat kecurangan adalah orang-orang yang seperti ini? Maka para ulama menjelaskan, dikembangkan bahwasanya tadi ya bukan hanya saja orang yang disifati dengan Al-Quran di ayat yang kedua dan ketiga, tapi mereka ya dengan ciri-ciri. Yang pertama, dia berusaha untuk memuaskan dirinya. Jadi kalau untuk urusan dirinya harus perfect, harus sempurna. Pengennya dia selalu menang, pengennya dia selalu diturutin. Tapi kalau untuk urusan orang lain, masa bodoh. Ya, dikurangin, kalau bisa orang lain jangan apa, ya, pokoknya orang lain itu nggak sesuai lah istilahnya. Jadi yang harus diturutin adalah kehendak dirinya. Nah itu artinya ya lagi-lagi mengikuti hawa nafsu. Nah itulah, jadi mutaffifin itu ketika misalkan tadi orang yang memang dia berusaha untuk memuaskan dirinya,
ya memuaskan ambisinya, memuaskan hasrat hawa nafsunya, kemudian melalaikan hak-hak orang lain. Ya, apalagi sekarang lagi ramai ya Pak. Ya kita sampai capek juga ngikutinnya nih. Kayaknya ujungnya ya begitu-gitu aja begitu. Ya, tapi wallahu a'lam. Ya, kita cuman bisa berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang penting kemarin kita udah ikhtiar. Kita ngikutin ya bagaimana pendapat ulama-ulama yang siqah, ulama-ulama yang benar ya. Kemudian kita udah ikhtiar memilih pemimpin yang terbaik ya. Kalau kata Kiai Hasan Abdullah Sahal, salah satu pimpinan Gontor ya, Darussalam Gontor, beliau mengatakan pilihannya cuma dua ya, mau pilih yang benar atau pilih yang menang. Pilihannya cuma dua, mau pilih yang benar atau pilih yang menang. Kalau pilih yang benar belum tentu menang. Kalau pilih yang menang belum tentu benar. Itu yang saya ingat. Ya, jadi kita tinggal pilih mau yang mana, pilihannya cuma dua, mau pilih yang benar atau pilih yang menang. Ya, kalau pilih yang benar belum tentu menang memang. Pilih yang menang belum tentu benar. Ya, maka kata beliau, pilih yang hisabnya lebih ringan, yang kira-kira nanti kita dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan lagi. Ya, karena urusan memilih pemimpin bukan sekedar kita masuk bilik ya 5 detik ya 10 detik kemudian keluar nggak ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Tapi semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, pilih yang benar walaupun belum tentu menang. Ketika kalahnya hanya sebentar ya, ketika hanya di dunia ya. Yang penting kita udah ikhtiar memilih yang benar. Siapa yang benar? Bukan mereka yang nggak ada aibnya, bukan mereka yang nggak ada salahnya. Semua manusia punya salah, manusia punya aib, tapi kita pilih yang lebih sedikit aibnya. Ya, maka disitulah ya bagaimana nanti hisab kita ya lebih ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jadi ya orang-orang yang berbuat kecurangan pada saat ini ya di zaman jahiliyah ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diutus juga sudah banyak orang-orang yang berbuat kecurangan. Ya, maka mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang tadi yang berbuat kecurangan ini. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bahwasanya tempat yang paling mulia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa, Pak? Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu masajiduha, yaitu masjid-masjid ya. Kemudian tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pasar tadi karena banyak orang yang bermain curang. Ya, idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, ini yang dua ini. Kemudian Allah mengatakan ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, ala istifham taubih. Ya, ini pertanyaan. Ya, atau apa? Sesuatu yang membuat kita takjub. Ya, ala apakah mereka ini yazun tidak menyangka, tidak berprasangka bahwasanya diri mereka ulaika annahum mab'utsun.
bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi istifham taubih ini lagi-lagi penghinaan untuk mereka. Ya, dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala yazunnu. Jadi zonna ini adalah prasangka, beda dengan yakin. Jadi orang-orang yang berbuat kecurangan, maka Allah tanya mereka, ya, apakah sekedar berprasangka saja tentang hari kebangkitan? Apakah mereka tidak pernah berprasangka bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, sehingga mereka bisa atau berani berbuat yang namanya kecurangan tersebut. Apakah tidak pernah terfikir? Ya, apakah tidak pernah mempunyai perasaan bahwasanya nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini adalah sindiran, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang senantiasa berbuat kecurangan. Makanya orang-orang yang berbuat kecurangan seakan-akan mereka akan hidup selamanya. Ya, pengen punya jabatan selamanya, nggak pernah ya ingat dengan bagaimana azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Jadi ketika kita memaksakan kehendak kita, memaksakan keinginan kita, kemudian kita mengabaikan hak-hak orang lain. Ya, kita mengabaikan ya sesuatu yang memang semestinya bukan hak milik kita. Nauzubillah wal ya'zubillah. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Ketika mereka tidak pernah memikirkan, tidak pernah berprasangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi prasangka saja tidak, apalagi ya yakin. Jadi prasangka saja itu nggak pernah mereka berprasangka bahwasanya nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah, karena mereka memang sejatinya tidak pernah yakin tentang hari kiamat. Makanya aneh ketika ada orang Islam, ya, ada orang yang mengaku Islam, mengaku percaya kepada hari kiamat, tapi masih berbuat yang namanya kecurangan. Ya, lagi-lagi banyak ya kita ngambil hak orang dan sebagainya. Nauzubillah wa na'udzubillah. Ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya ya, segala hal apapun ya hisabnya sungguh berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Liyaumin azim. Ya, kapan dibangkitkan? Liyaumin azim. Ya, yaitu fihi wa huwa yaumul qiyamah. Ya, maka tadi saking hinanya orang-orang yang berbuat curang ini, maka Allah mengatakan ala yazunnu ulaika. Jadi ada kalimat ulaika ini yang artinya memang ba'idun. Jadi mereka. Jadi ketika Allah menegaskan, menjelaskan ini adalah orang-orang yang berbuat kecurangan, maka ya mereka tidak pernah berprasangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menyebutkan ulaika annahum mab'usun, artinya mereka ini mengartikan mereka ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ba'idun 'anir rahmatillah. Mereka jauh dari rahmat, dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Liyaumin azim. Ya, apalagi nanti ketika hari kebangkitan yaumul qiyamah. Ya, kenapa azim? Azimun berasal dari kata azmun. Azmun itu adalah tulang. Jadi kalau kita artikan azim memang hari yang begitu besar. Ya, tapi azim ini berasal dari kata azmun. Azmun itu artinya adalah tulang. Ya, bagian tubuh manusia yang nggak bisa dipatahkan apa, Pak? Apa, Bu? Tulang. Yang susah untuk dipatahkan adalah tulang. Artinya sesuatu yang kuat. Ya, makanya dikatakan liyaumin azim, pada hari yang begitu besar. Ya, hari yang begitu kuatlah. Bagaimana di situ kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah
waktunya ya. Jadi mudah-mudahan kita terhindar ya dari sifat-sifat orang yang berbuat kecurangan ini. Ya, baik diri kita membersihkan dari sifat-sifat kecurangan ataupun kita terhindar dari orang-orang yang berbuat kecurangan kepada kita semua. Senantiasa kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di sini saja para jamaah semua. Insyaallah nanti kita akan teruskan di lain kesempatan. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan Wajib. Ini yang dosa yang jual apa pembeli juga itu dosa karena pembeli juga tahu pembeli juga tahu kalau ini curang, kita beli juga. Oh, ketika pembelinya tahu. Ya. Ya, jadi kalau pembelinya tahu, kalau dia membiarkan maka dia juga dosa. Ya, maka minimal ya orang yang beli itu ketika tahu ini adalah kecurangan, maka ya watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ya, maka ditegur. Ya, diingatkan bahwasanya ini ada kecurangan. Tetapi biasanya yang namanya pembeli nggak tahu. Ya, kebanyakan yang tahu adalah penjualnya, ini siasat ya penjualnya. Ya, bagaimana penjualnya ini bisa mensiasati timbangan, apalagi sekarang timbangan udah dibakal main. Ya, biasanya udah dimodif itu. Ya, gimana disetting supaya kelihatan penuh tapi padahal barang yang ditimbang masih kurang. Itu banyak juga terjadi. Dan susah kita pembeli untuk melihat hal seperti itu. Ya, makanya bagaimana Al-Imam Abu Hanifah itu adalah seorang penjual juga Bapak Ibu semua, seorang pedagang juga. Ya, tajirun, ya, seorang penjual, pedagang. Jadi Imam Abu Hanifah ini penjual pedagang kain. Ya, beliau punya kios, punya anak buah. Ketika beliau mentaftis, mengontrol anak buahnya, tokonya, beliau melihat ada kain yang rusak. Ya, kemudian beliau pisahkan. Ya, tapi ketika beliau sudah pergi, kemudian beliau balik lagi, ternyata ya, kain itu dijual sama anak buahnya. Ya, kemudian diceritakan ketika ditanya kemana kain tersebut yang tadi saya pisahkan. Kemudian kata anak buahnya, sudah saya jual. Kemudian bahwasanya dibeli dengan harga yang normal. Dan di situ tidak dijelaskan yang jual ini bahwasanya ada cacatnya, ada kekurangannya. Ya, akhirnya Imam Abu Hanifah itu marah. Ya, disuruh cari, Allahu a'lam bahwasanya ketemu lagi ataupun tidak itu pembelinya. Tapi yang paling penting di situ adalah bagaimana Imam Abu Hanifah, ya, beliau sangat menjaga sekali yang namanya tidak melakukan kecurangan dalam jual beli. Ya, karena ketika dia membayar dengan harga normal, padahal di situ barangnya adalah cacat dan sebagainya, berarti ada hak pembeli yang tidak ditunaikan secara benar. Ya, padahal hanya cacat sedikit di dalam kain. Coba lihat, bayangkan. Ya, beliau merasa bahwasanya ada hak pembeli ya yang tidak ditunaikan secara baik, maka jangan dibayar dengan harga yang normal. Kalau bisa dijelaskan sebelumnya. Nah, ini hal-hal yang manusia itu menganggap remeh, Bapak Ibu semua. Ya, makanya memang kalau dulu timbangannya itu memang tidak terlalu banyak. Ya, makanya di sini al-mutaffifin sesuatu yang sebenarnya remeh-temeh. Tapi ini kalau dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi sesuatu yang besar, menjadi dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalkan nimbang 1 kilo paling kurangnya 3 on, 2 on lah. Ya. Sesuatu yang misalkan ya sedikit. Ya, tapi kalau dikumpulkan, dibiasakan,
maka ini akan menyebabkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu zaman dulu, kalau sekarang mungkin kurangnya bisa sampai setengah kilo. Ya. Jadi sebenarnya parahan zaman sekarang daripada zaman dulu. Makanya al-mutaffifin ini sesuatu yang remeh-temeh sebenarnya, kecurangan yang dilakukan ya dengan cara yang remeh-temeh, ya barang yang remeh-temeh yang nggak ada nilainya sebenarnya. Tapi kalau di zaman sekarang kita, Allah, ya, makanya banyak penipuan-penipuan, ya baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Kualitas dibilang original, ternyata ketika kita pakai, ya palsu. KW-nya udah KW berapa Pak? KW kesekian lah, ya. Kemudian juga kuantitasnya, jumlahnya. Ya makanya bagaimana Rasulullah mengatakan, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar, bahwasanya Rasulullah melarang tentang yang namanya jual beli al-gharar, yang di dalamnya ada penipuan, yang di dalamnya ada ketidakjelasan. Ya, beli barang banyak cuman nggak tahu nih kualitasnya seperti apa. Nah, itu dilarang ya dalam Islam. Ya, makanya sebenarnya muamalah itu asal hukumnya adalah ibahah, diperbolehkan. Ya, al aslu fil muamalah al ibahah, bahwasanya asal hukum dari muamalah adalah boleh, silahkan. Makanya transaksi apapun silahkan boleh, kecuali ya illa dalal dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang memang menjadi nas, menjadi dalil pengharaman transaksi tersebut. Ya, makanya yang namanya jual beli online, jual beli apa lagi Pak sekarang? Ada pre-order, ya barangnya belum ada, cuma dipesan dulu dan sebagainya, itu silahkan. Tapi ketika nanti ada penipuan, ya ada sesuatu yang merugikan, suatu kebohongan, ketidakjelasan, maka di situ termasuk transaksi yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi lagi-lagi bahwasanya memang bagaimana penjual, ya yang jual ini yang harus menjelaskan bagaimana keadaan barang yang ia jual. Jangan nunggu pembeli yang bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi para jamaah semua? Ya silakan saja. Ya, jadi barang yang dicampur, barang yang udah second ataupun baru ya, saya gitu ya. Nah itu, hah? Kayaknya ada beras oplosan lah kayak. Nah itu, ya, oplosan sama beras palsu gitu. Yang kualitasnya rendah. Oh iya, nah itu lagi-lagi ya sama saja. Ya ketika misalkan dicampur, maka dia harus menjelaskan ya kualitasnya. Jadi kan kualitasnya memang berbeda. Ya sama yang jual emas juga, kalau jual emas jujur itu ada emas yang pernah dipakai, ada emas yang memang baru. Terkadang penjual emas itu dicampur aja tuh. Ya, yang dia pernah pakai sama yang baru. Tapi ada saya menemukan itu salah satu bahwasanya ini benar-benar baru kata dia. Yang second yang pernah dipakai itu, yang dijual lagi, ada tempat yang secara terpisah. Ya. Makanya jadi langganan. Ya karena dia jujur tuh. Kemudian juga kalau beras, kalau misalkan dicampur sama harus detail. Jadi jual beli itu harus spesifik menjelaskan. Ya nggak bisa sesuatu itu ditutup-tutupin. Karena ini adalah transaksi.
ya jual beli, ya harus ada keterbukaan dalam Islam. Makanya Islam ini ya kalau kita bahas yang namanya ekonomi syariah itu semua ya manusia boleh ikut bertransaksi, semua manusia ya diperbolehkan untuk ikut dalam berjual beli. Beda dengan orang-orang kapitalis misalkan yang hanya orang-orang yang punya duit, ya orang-orang yang punya modal, mereka yang menguasai pasar ya dengan permainan mereka dan sebagainya. Tapi dalam Islam siapa saja boleh bertransaksi, ya diberikan kebebasan, tapi bebasnya harus ada aturan. Aturannya ini seperti apa? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka bagaimana jual beli itu ya harus dijelaskan. Ketika memang oplosan ya jelaskan oplosan. Ketika itu kualitas yang super ya jelaskan itu adalah kualitas yang super. Yang penting tadi ya bahwasanya salah satu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jujur, ya. Amanah, kemudian as-siddiq, kemudian tabligh, ya menyampaikan, ya disampaikan. Bagaimana Rasulullah kalau jualan beliau menyampaikan, bahkan modalnya juga dijelaskan oleh beliau. Ya, kalau kita gimana? Untungnya ya supaya dapat sebanyak-banyaknya. Ya jadi walaupun untung dikit yang penting berkah. Karena yang berkah itu yang bakal nolong kita ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya daripada untung banyak ya tapi bikin enggak berkah fid dunya wal akhirah. Karena bukan hanya saja di akhirat, nanti bisa aja di dunia nih. Ya bisnis mandap, ya rezeki jadi macet dan sebagainya. Ya itu keberkahan yang Allah cabut ya karena transaksi kita, jual beli kita yang tidak ada keberkahan ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup atau ada lagi? Cukup. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita dalami mudah-mudahan bisa menambah hazanah keilmuan kita, kemudian bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin ya, besok udah mau puasa ya. Kemudian kalau ada salah ya yang disengaja ataupun tidak disengaja mohon dimaafkan ya oleh para jamaah semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, ya diberikan kekuatan untuk bisa menuntaskan ibadah Ramadan 1 bulan full di tahun ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya mengundang nanti malam yang ada waktu di rumah saya, di majelis saya Isra Mi'raj, acara tahunan sekalian tawakufan majlis yang ada waktu ba'da isya, insyaallah akan dihadiri oleh Kiai Haji Ainul Yakin, anak dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i almarhum. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan yang menyambut bulan Ramadan. InsyaAllah senantiasa menjadi hamba-hamba yang terbaik, yang senantiasa menuntaskan beribadah dengan ibadah yang terbaik ya di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadana Allahikum ajma'in wal afu minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.